Begitu saya terjun ke SMP, saya melihat yang orang-orang lain tidak lihat. Orang tua rata-rata melihat anaknya itu ketika SMP masih baby, sweet babies gitu. Iya. Tetap melihatnya mereka tuh anak-anak kecil yang lucu lah, belum bisa apa-apa gitu. Iya. Kenyataannya ketika kita ngobrol begini, itu quality conversation-nya udah kebentuk. Critical thinking-nya udah dapet, creativity-nya udah ada. Enggak, ini anak-anak ini punya potensi besar. Saya tanyain, mau nggak saya ajarin journalism, saya tanyain siapa yang suka foto. Pada saat itu bukan zaman sedigital ini ya, Benar. masih mainannya sudah DSLR, tapi ya foto-foto mainan komposisi, mainan itu gitu. Itu Belum. masih ya baru lah gitu ya, masih sesuatu hal yang sangat menarik. Nah ternyata ada interest, so gayung bersambut. Saya ajakin untuk mereka bikin buletin di sekolah, kita bikin move yuk, bikin media. Ada yang tertarik, baik itu depan kamera maupun di belakang kamera, jadi model maksudnya, maupun jadi penulis. Dan setiap tahun ternyata cycle-nya ada aja yang... Jokes to Pod. Insights from aspiring people. Halo semuanya, selamat datang di Jokstapod Insights from Aspiring People with your favorite host, Jonathan Brian Wijaya. Ini kalau saya bilang podcast paling dadakan, ya. Kemarin saya ngundang nih, minggu pagi kayak, aduh ini mau ngundang siapa gitu ya, ngundang. Oh ada deh satu namanya Mr. Nasi. Bener inget ya? Iya. Terus pagi-pagi deh nggak enak kalau malam-malam tiba-tiba ngundang gitu kan. Dia bilang pagi-paginya, Jo saya bisanya Senin karena yang lain saya ngajar, bisa nggak gitu. Oh yaudah deh bisa. Akhirnya hari ini. Langsung Halo ya? Mr. Ignatius. Hai. Bro. Halo. Apa kabar kamu? Baik sir. Sir gimana? Puji Tuhan, sehat. Sehat. Gak kenyangka ya tiba-tiba yang tadinya jadi seorang guru jadi kepala sekolah gitu. Ya harus nyangka, karena itu kan pasti jadi salah satu tujuan juga. Iya. Walaupun saya nggak ambis ya untuk ke sana, tapi ya saya tahu pasti suatu saat akan mendapatkan kepercayaan itu. I didn't really work it out dan nggak benar-benar ngincer, tapi konsisten aja, develop pelan-pelan gitu. Opportunity datang, challenge-nya datang, saya hadapi, kebetulan dikasih kepercayaan, dikasih amanah, ya udah saya ambil. Mana? Ini 5 tahun itu. It's been 5 years. Ya. 2018, 2024, so practically it's almost 6 years. Ya, 5 tahunan. Padahal ngajar dari berapa ya? Dari tahun 2008. 2008 ya, dari 2008. Dari awal-awal Mister itu berarti angkatan pertama berarti Brighton ya? Iya. SMP Brighton itu angkatan pertama. Saya menggantikan guru yang resign karena memang itu baru bangunan awal banget, foundational, terus dia nggak kuat foundationalnya, akhirnya saya yang disuruh replace, and I was like, emang bisa ngajar ya? Ya udahlah ya, ayo gitu kan. Ternyata naksir, akhirnya ayo terus sampai sekarang. Oh, jadi sebenarnya dari awal emang belum ada ranah sama sekali berarti ya? Enggak, itu cuma karena pelarian sebenarnya. To be honest ya. Iya. Dulunya saya tuh kan wartawan. Benar. Nah, terus ada penugasan yang nggak enak, yang saya nggak suka. Terus ternyata saya boleh consider bahwa diri saya pada saat itu gagal lah ya jadi wartawan. Terus saya pikir harus cari satu labuhan baru yang tapi lebih aman, biar hari-hari tuh hidupnya bisa lebih tenang. Jangan diuber-uber sama orang-orang yang mengancam hidup saya. Karena jadi wartawan itu hidupnya nggak tenang terus terang. Iya. Akhirnya oke deh, jadi guru. Pada awalnya saya pikir kalau jadi guru berarti hidupnya teratur. Ya, seperti ini siklusnya. Yang saya nggak tahu adalah ternyata education world itu very dynamic. Oke, memang you ketemu sama orang yang sama, anak yang sama setiap hari. Mungkin mengajarnya juga dengan pola-pola yang sama. Tapi ternyata enggak. Anak setiap hari kelakuannya beda. Benar. Walaupun anaknya sama gitu. Kelasnya beda. Benar. Berarti responnya beda. Iya. Berarti respon yang harus saya berikan juga beda. Iya. Nah, belum lagi kebijakan yang beda, nilai yang beda, dan segala macam. So it's very dynamic gitu. Tanpa disadari ternyata sangat dinamika seperti itu. Ya udahlah, saya harus hadepin, dan I feel like challenged. Ya udah, ayo go for it, dan ternyata kayaknya bisa gitu. Saya kayak emang bener sih, soalnya menurut
tiap hari ada aja gitu yang beda gitu ya. Antara anak itu nggak mood belajar matematika. Betul. You don't really know apa yang akan terjadi pada hari itu sama anak yang mana Nah, gitu. Nah, ketika anomali kayak gitu datang, berarti kan kita harus punya cara. Terus gimana dong? Nah, mungkin kita berpikir bahwa jadi guru punya pendidikan guru selesai, terus habis itu ya sudah kita hadapin anak-anak sesuai dengan apa yang kita pelajari dulu. Ternyata enggak. Makin kesini generationnya beda, challenge-nya beda. Iya. So we have to keep ourselves being relevant Iya. all the time. Karena ngadepin zaman dulu, zaman angkatan kamu ya, terus sama zaman sekarang yang katanya generation alpha after Z aja udah complicated. Ini alpha yang lebih complicated lagi. Iya. Kalau gurunya nggak update, kalau gurunya nggak upgrade, ya udah, ya bakalan ketinggalan jauh dan nggak akan bisa tuh. Iya sih. Challenge gitu. Tapi emang kalau misalnya Mister balik lagi dari awal banget nih, kita ngomong masih yang ke belakang itu, yang Sir bilang belum pernah ngajar sama sekali, tiba-tiba diajak sama guru yang resign gitu kan. Itu waktu itu mata kuliah apa? Mata pelajaran. Iya, mata pelajaran. Iya, kan saya guru ya. Oh iya benar. Kalau dosen mata kuliah. Jadi saya prinsipnya waktu itu satu. Sekolah ini berbahasa Inggris. Benar. Saya mau belajar bahasa Inggris. Bisa kali belajar sambil ngajar katanya. Boleh deh, terima challenge-nya. Jadi guru matematika. Nah itu sangat hal-hal yang sangat absurd sebenarnya menurut saya dalam hidup saya. One of the most absurd. Karena saya mau belajar bahasa Inggris tapi saya harus ngajar matematika. Dimana memang saya cuma berbekal lulusan dari program IPA waktu SMA. That's all. Kuliah saya kan juga sosial gitu kan. Jadi nggak nyambung. Tapi ya udahlah, I dare myself. Karena saya suka matematika prinsipnya, tapi ternyata later saya baru sadar bahwa matematikanya jangan yang susah-susah. Yang level SD SMP masih oke lah. Nah, ternyata bisa juga tuh belajar matematika sambil belajar bahasa Inggris. Nah, kita jalanin, kita amatin anak-anaknya bagaimana. So principally kabur dulu dari dunia jurnalistik karena memang dunia jurnalistik pada saat itu challenging banget. Terus kita masuk ke dunia pendidikan, sudah mulai berproses 2 tahun, 3 tahun. Then I was assessed by my supervisor, katanya bahasa Inggrisnya berkembang bagus, matematikanya innovation gitu kan, bagus. Jadi ya promoted enggak pada saat itu, tapi secured lah gitu posisinya, terus diminta untuk berbagi begini begitu, jadi feeling like blessed di posisi ini. Ya udah terusin aja gitu sampai sekarang. So the innovation, what did you do maksudnya innovation? Ya kamu ngerasain sendiri, kamu waktu saya masuk matematika, ngajar matematika nggak kayak guru-guru biasa kan ya. Ada aja yang saya ajarin yang agak beda, either itu mungkin pakai tools yang beda atau mungkin saya pakai analogi-analogi yang beda, atau mungkin saya approach-nya yang beda ke anak-anak. Whatever it is, karena kita tahu banget bahwa matematika itu nggak enak buat anak-anak. It's a big monster. Nah, gimana caranya monster itu jadi kayak monster Big Bird atau Cookie Monster yang lucu, yang bersahabat, yang enak, yang mereka terus menikmati perjalanan mengarungi pembelajaran matematika itu. So that's actually my mission, as simple as that. Tapi by the time kemudian kita apply ke anak-anak, ada yang cocok, ada yang enggak. Saya ngajar teenager, SMP yang baru masuk ke masa teenager, ternyata bukan cuma saya masalahnya, tapi ada di anak juga. Whether it match atau enggak, ya udah kita lihat, kita assess terus setiap hari. Nah itu yang jadi artnya, itu yang jadi seninya yang kemudian saya harus berinovasi setiap harinya. Thank God, bantuan di luar sana besar sekali, dukungannya besar sekali. I mean like perkembangan teknologi, tools gitu, terus juga support dari community itu gede banget. Jadi kerja kita sebenarnya nggak susah-susah amat. Susah, tapi nggak susah ketika kita mau bergerak. Jadi kuncinya terus self develop, karena kalau nggak self develop udah langsung nggak irrelevant gitu. Tapi dengan gini Sir, kan kemarin Sir bilang Sir kenapa pindah ke tadinya jurnalis jadinya ke matematika.
Jadinya karena Mister nggak tenang gitu karena Mister ngerasa nggak nyaman karena mungkin dicecer terus kali ya. Enggak. Jadi ya mudah-mudahan ini sih agak-agak pinggir jurang tapi nggak nyemplung ya. Iya, iya. Udah aman sih harusnya karena itu pada pemimpin pada waktu itu lah. Oh, oke. Jadi ceritanya itu Iya. Pak Harto. Iya. Ya, Pak Harto beliau meninggal. Nah, Beliau meninggal. Terus saya ditugaskan sama editor saya untuk cek. Tahu nggak penugasannya? Cek beneran meninggal nggak tuh orang? Gitu. Karena kan takut ada big scenario behind it gitu ya. Saya pada saat itu di salah satu media terbesar di Indonesia. Oke. Saya masuk ke situ, saya cek, oh bener kok beliau. Terus bener kok memang yang dibalik kafan itu memang beliau dan memang sudah meninggal. Nah, ternyata emang editor agak-agak ya. Nah, challenge-nya nggak berhenti sampai situ. Next challenge adalah you lihat ada Mr. Tommy Soeharto. Iya benar. Which is pada saat itu tahun 2007, ini orang tenggelam di telan bumi, nggak pernah kelihatan. Tiba-tiba nongol di situ. Padahal dia jadi most wanted. So media saya itu mengharuskan eksklusif. Eksklusif dong. You doorstop, tanyain bagaimana perasaannya dia, ayahnya meninggal, dan bagaimana kelanjutan kasus-kasusnya. Nah, can you imagine? Iya. Your dad is passed, terus saya harus nanya itu. Iya. Ya udah, bisa bayangin dong. Ini semua ajudan-ajudannya. Iya. Udah siap menenteng saya keluar. Gitu. Ya udah, akhirnya singkat cerita saya lakukan itu demi nurutin editor saya. Terus dan benar saya ditenteng keluar, nggak dipukulin aja udah puji Tuhan banget pada saat itu. Dan pada saat itu terus hati kecil saya melihat bahwa ini ada yang nggak beres nih gitu. Memang kerja di jurnalisme itu salah satunya yang ditentang adalah kemanusiaan si jurnalisnya itu sendiri. Banyak penerima Pulitzer di luar sana ketika dia motret atau ketika dia wawancara, kemanusiaannya dipinggirin dulu kan gitu, karena dia harus doorstop, dia harus eksklusif dan segala macam. So I think this is just not right for me. I don't know, but here itu nggak tenang banget. Jadi saya mencari yang tenang. Kerjaan yang tenang. Guru kayaknya tenang nih gitu. Saya pikir benar-benar like full of apa ya namanya harmony gitu ya, enak ngajar. Enggak juga sih, tapi enggak se ekstrim itu. So I enjoy this. Nah, bantingan setir itu sangat ekstrim ya kan. Jadi ya saya lakukan dan untungnya jodoh. Ternyata Tuhan kasih bahwa mental saya disiapin dulu kemarin waktu jadi jurnalis itu. Nah, jadi pas jadi guru saya nggak nervous amat. Terus bisa juga berhadapan dengan anak dan orang tua. I'm very fluent to talk to them. Jadi ya itu ternyata Tuhan punya jalan. Kita nggak benar-benar tahu apa itu nextnya. Saya ini emangnya semua salah editor nih. Enggak. Bukan editor Joksapot, enggak ada. Kalau editor di sini kan disuruh-suruh. Kalau editor enggak ya? Enggak. Karena kalau di sana editornya nyuruh-nyuruh Iya. Enggak ada. Di sini enggak ada kok. Kita saling-saling inilah. Iya. Tapi kan Mister bilang karena Mister enggak tenang, Mister kabur jadi guru. Tapi Mister kayak mau sudah nggak mau ninggalin jurnalis itu dengan sia-sia skillnya gitu lah. Jadi Mister buatin ini media di Brighton namanya Bright Team. Iya, betul sekali. Nah, karena prinsipnya gini, saya lulus dari S1 Ilmu Komunikasi. Benar. Ya, cabangnya journalism. Saya punya track record untuk pernah jadi fotografer di salah satu media remaja wanita di Semarang lokal. Terus saya magang di Kompas, terus ke Tempo untuk jadi jurnalis. Ini salah satu lompatan yang besar sekali dari sisi media. Kok dibuang gitu aja kan kayaknya sayang banget. Nah, gitu makanya kan. Nah, iya. Begitu saya terjun ke SMP, saya melihat yang orang-orang lain tidak lihat. Orang tua rata-rata melihat anaknya itu ketika SMP masih baby, sweet babies gitu. Tetap melihatnya mereka tuh anak-anak kecil yang lucu lah, belum bisa apa-apa gitu. Kenyataannya ketika kita ngobrol begini, itu quality conversation-nya udah kebentuk. Critical thinking-nya udah dapat, creativity-nya udah ada. Enggak, ini anak-anak ini punya potensi besar.
Saya tanyain mau nggak saya ajarin journalism, saya tanyain siapa yang suka foto. Pada saat itu bukan zaman sedigital ini ya, masih mainannya sudah DSLR, tapi ya foto-foto mainan komposisi, mainan itu gitu, itu masih ya baru lah gitu ya, masih sesuatu hal yang sangat menarik. Nah ternyata ada interest, so Gayung bersambut. Saya ajakin untuk mereka bikin buletin di sekolah, kita bikin move yuk, bikin media. Ada yang tertarik, baik itu depan kamera maupun di belakang kamera, jadi model maksudnya, maupun jadi penulis. Dan setiap tahun ternyata cycle-nya ada aja yang tertarik. So, saya melihat ya udah kenapa nggak dikembangin sekalian aja jadi satu yang lebih firm, punya branding dan segala macam. Well, di sekolah lain ada majalah-majalah sekolah toh, gitu. Nah itu pasti ada penggeraknya. Nah saya mau jadi penggerak itu, walaupun saya guru matematika. Akhirnya saya turun ke situ, semuanya willingly, nggak ada yang namanya gaji tambahan atau tunjangan tambahan, itu nggak ada sama sekali sampai detik ini pun. Karena memang pure dari saya ngelihat potensi ini, sayang banget daripada dia nggak jelas gitu ya. Suka baca buku, suka banget baca buku, tapi nggak diomongin kemana-mana. Saya suruh dia bikin resensi, saya suruh dia bikin review buat di publish gitu. Nah ketika di publish, pride-nya kan mantap banget tuh. Akhirnya makin kesini selalu ada anak yang punya interest itu, dan saya nurture banget supaya tetap kita punya media itu di sekolah. So it means that even the teachers when you pitch deck, misalnya hitungannya pitch deck ke guru-guru, even the kepala sekolah waktu itu, mereka juga agree banget gitu bikin gitu. Lebih ke Sir, kamu yang tahu, jalanin deh. Mereka kayak clueless karena kan memang ngelihat saya juga semua desainnya itu udah well settled gitu. Ya, I mean like I learn from the professional one, right? From the very legit media yang memang sudah diakui di Indonesia bahkan di international. So I just need to membuat itu lebih mudah dikunyah anak-anak SMP. Dan I think I made it karena apa yang mereka suka itu saya dengerin. Ayo kita ubah begini. Oh colorful yuk, jangan. Dulunya aslinya kan Brighton tuh benar-benar cuma jelek banget lah gitu. Tapi saya selalu percaya proses. Lu jangan ngelihat dari episode 1. Episode 1 itu pasti jelek di mana-mana. Ya kan? Saya yakin podcast ini episode 1 juga jelek. Enggak, saya nggak pernah lihat. Episode-nya nggak ada kayaknya. Saya kalau ngelihat di sini episode-nya nggak ada. Adanya episode 3. Kemarin saya ketemu sama orangnya. Oh gitu. Kemarin saya ketemu Deno. Namanya Deno. Deno bilang gini, apa-apa sih Jo? Lu bikin episode pertama Fun Fact itu setahun yang lalu, 2023, karena ranahnya mau rebrand dari percakapan antar manusia. Jadi ke Jokstapot. Saya udah bikin logo udah ready. Logo udah ready, tagline belum. Logo udah ready nih, warnanya udah ready, apaan aja udah ready. Itu masih 2023. Ngomong sama Deno, Den mau nggak bikin podcast? Mau, tapi di mana? Di mobil. Mobil depan yang di Kemanggisan, karena saya kuliahnya di Kemanggisan. Nah, pas udah kelar rekam, after record, karena saya malas ngedit. Sorry, karena saya malas ngedit, padahal itu baru cuma single kamera yang direkam di mobil. Deno bilang ke saya, "Jo, kapan nih mau di-post?" "Oh iya, masih bulan depan lah, minggu depan gitu-gitu." Belum di-upload sampai 2024. Oh, jadi itu sebenarnya done ya? Tapi nggak di-upload aja? Iya. Oke. Saya tarik kata-kata saya berarti. Mungkin quality, tapi malu aja ya. Belum selesai aja ya? Saya bilang saya ini juga karena saya, bukan saya malas ngedit. Itu beneran. Saya sama malas ngedit, saya ajak salah satu dari gereja saya. Namanya Andy, ini lagi di sini nih. Saya bilang, bisa nggak bantu edit ini nih, cari. Sebenarnya tuh yang ribet tuh nyari shorts ini. Sekarang kan lagi ada shorts gitu short clip buat di posting di
Instagram. Oh. Karena saya males gitu, padahal cuma Emang itu challenge-nya, Iya. betul. Bagian execute ininya bisa, tapi udah mau ke promote-nya, tahu. Iya. Saya bilang sama Andy, tolong dong coba bikin ginian. Oke, ya udah dipotong, udah aman. Iya. Diposting lah gitu. Itu baru 2024. Di tahun yang sama 2023 saya bikin episode kedua. Udah. Egalite namanya. Udah tuh. Wah, udah nih udah bikin 2 episode nih biar terus dia bilang, "Ini kapan uploadnya ya?" Karena saya sibuk juga kan sama namanya kerjaan desain interior kan. Akhirnya kayak ya udahlah gitu ya. Ya udah uploadnya tahun depan aja ya. Nggak sampai tahun depan terus saya nggak karena filenya sih ya karena mungkin laptop lama ke laptop baru tuh kan filenya udah hilang-hilangan tuh. Karena udah ada 2 kamera itu, filenya hilang. Udahlah, untung ada 1 kamera doang, jadinya gampang edit, gampang ini. Saya bilang Andy, nanti aja deh editnya biar aku aja gitu. Ya udah tuh 2 episode di stall 2 minggu kan, enak tuh udah ada itu kan, tinggal lanjutin aja tuh. Akhirnya sampai episode 15. Nah, tapi Sir, gimana ya di Brightin ini yang waktu ranah-ranah pertama banget itu bukan inovasi ya, lebih ke arahnya lebih ke mana ya sebenarnya? Jadi pokoknya intinya memfasilitasi anak mengembangkan skillnya, talentnya, interest deh. Mulai dari interest aja dulu, hobinya. Hobinya apa? Dia mau apa? Suka apa? Mau belajar apa? Ada yang mau belajar foto, tapi dia nggak punya DSLR. Nggak apa-apa, sekolah punya. Saya bisa. Gitu. Ayo kita belajar bareng. Terus ada yang suka nulis, tapi dia bingung publishnya di mana. Ayo nggak apa-apa, kita fasilitasin media buat publishnya. Gitu. Lagi, jelek dulu ya. Nggak bagus dulu ya, jelek dulu aja nggak apa-apa ya. Gitu. Nanti ada satu ketika kamu akan di media yang bagus. Untuk sekarang, kalian dulu lah, jelek dulu. Tapi at least kamu sudah punya experience. Karena kalau kamu langsung ke media gede tapi kamu nggak ada experience, nervous kan? Bener. Hancur kan jadinya. Malu kan? Nah, jadi malunya antar kita aja dulu gitu. So, anak-anak saya biasakan begitu untuk let's start from something simple that they can afford. Sejelek apapun, syukuri bareng-bareng gitu. Tapi kenyataannya anak-anak yang lulus dari Brightin itu begitu mereka develop keluar dari Brightin, quality semua. Jadi saya mau bilang apa kalau saya bilang juga teori innovation saya ternyata salah? Enggak, ternyata benar. Bahkan sampai detik ini banyak anak-anak yang sudah mungkin keluar dari shell yang kecilnya terus sudah makin berkembang. Ada yang sampai sudah jadi founder yang kemarin kamu undang di Revidia itu. Ya, ada juga yang sudah di ITB jadi kurator. Nah, ini kan ketahuan ya, bukti bahwa mereka sudah punya mentality yang di-shape dari kecil, ditempa waktu pas kita masih di levelan sekolah. Karena memang tugas saya cuma sesimpel itu. Tugas saya segampang itu. Yang berat itu tugas kalian sebagai siswanya. Karena sudah selesai Brightin, lulus dari Brightin, what's next? That's yours, not mine. Tugas saya cuma 3 tahun. Gampang kan jadi guru gitu. Tapi the next-nya is yours gitu. Kalau kamu nggak mau ngelanjutin, oh ya sudah, berarti sampai di situ. Tapi kalau kamu mau ngelanjutin, go on. Terbang setinggi-tingginya gitu. Tapi kontennya juga belum ada sama sekali ide konten. Ada dan pada zamannya. Jadi zamannya dulu itu adalah anak-anak yang suka dulu masih zaman kalau sekarang kan semua digital media itu, sosial media itu udah bagus-bagus. Dulu cuma ada Friendster gitu ya. Terus ada satu mainan yang namanya Looklet sama Polyvore. Itu buat mix match baju. Nah, tim rapnya kebetulan suka banget fashion. Akhirnya kita bikinin review resensi tentang website itu. Dan itu meledak. Jadi satu sekolah itu senang itu semua. Nah, kita ambil yang paling dulu catchy banget di Brightin adalah yang namanya Brightinian. Bukan. Isinya tentang apa? Aduh, saya lupa judulnya. Pokoknya ada satu rubrik yang tentang apa yang lagi hype di sekolah. Nah, apa ya? Saya lupa rubriknya, saya lupa banget.
Pokoknya kita selalu membahas tentang apa yang lagi hype Tren, di sekolah, tren iya. banget di sekolah. Atau kita yang bikin tren itu. Nah, saya ajak anak-anak untuk kemudian liatin. Kemarin waktu awal, yang lain pada nggak tahu ini. Begitu kalian publish di Brightin, semuanya jadi tahu dan jadi tren. Itulah media. Benar. Media itu ketika dikembangkan secara baik, ini bisa jadi kompas, bisa jadi lighthouse untuk mau ke arah mana culture ini berkembang. Especially di sekolah ini. Jangan dulu pikirin yang large scale. Pikirin yang scale kecil dulu di sekolah, nanti kamu yang bisa nyetir pengembangan culture-nya, pengembangan custom-nya di sini seperti apa gitu. Nah, pride dari mereka yang terbentuk dan punya responsibility. Oh, berarti tulisan saya nggak cuma sekedar nulis doang. Tulisan saya ternyata dibaca dan dilakukan sama orang-orang lain. So, itu yang kemudian jadi nyawanya anak-anak untuk interest menekuni bidang tulisan ataupun fotografi atau ilustrator di Brightin. Iya sih, emang kata banyak YouTuber tuh sebenarnya emang first episode, first everything lah. Belum jelek. Udah pasti itu. Iya. Cuman the way you did the making something as a trend, yang tadinya belum tren jadi tren, itu sebuah hal yang susah. Karena menjadi sebuah tren ini susah banget. Sekarang susah banget. Iya. Nggak segampang dulu. Karena sekarang corongnya banyak, channelnya tuh banyak. Iya. Sehingga distorsi di masyarakat itu bingung ya. Ini dari mana? Misalnya gini ya, contohlah. Artis TikTok mungkin yang pakai Instagram nggak kenal. Iya. Sebaliknya, selebgram mungkin yang pakai YouTube nggak kenal. Atau yang suka main di X atau Twitter nggak kenal itu selebgram gitu. Nah, sama dengan hal itu. Karena banyak banget, jadi jauh lebih challenging sekarang. Dulu sosial media masih jarang. Benar. Ya, media juga sangat terbatas, terutama yang dalam jangkauan anak-anak SMP, SMA. Jadi ketika ada media seperti Brightin dulu, itu sangat gampang untuk mempengaruhi culture, mempengaruhi kebiasaan. Sekarang memang sangat berubah. Nah, tantangannya beda. Makanya sekarang lebih arahnya dikembangin dong, baik itu ke arah sosmed ataupun influencer gitu kan. Nah, sekarang lebih ke arah sana. Tapi kita lihat bukan hanya dari produknya saja, tapi dari karakternya juga. Apa yang anak-anak harus disiapkan ketika mereka jadi influencer? Apa yang anak-anak harus siapkan ketika mereka jadi content creator? Salah satunya adalah responsibility towards ethic. Karena gampang kan kalau bikin prank-prank gitu gampang. Bukannya gampang ya, maksudnya memang modal, ada sulit juga, challenging juga. Tapi maksudnya tentu tidak sesusah ketika kita bikin konten yang bermanfaat dari sisi ada apa yang dagingnya bisa diambil dan segala macam. Lucu, sekedar lucu, prank, tapi nanti pasti ada hatersnya, gitu kan. Sebaliknya, selera masyarakat kan. Kalau kita bikin obrolan kayak gini, belum tentu bisa ditangkap sama anak-anak muda yang mungkin sukanya prank gitu. It's very segmented right now. Corongnya banyak. Segmennya ada. Ya udah, kita punya satu community circle yang memang spesifik. Jadi jangan khawatir. Nah, sekarang pergeserannya ke sana. Sehingga penting buat saya, guru, terutama pembina dari majalah sekolah ataupun media sekolah, untuk melihat dan stay relevant. Ada apa di luar sana sekarang? Harus bagaimana nih sekarang gitu. Karena kalau saya masih pakai gaya lama, udah nggak fit lagi. Jadi harus saya kembangin, harus saya innovate lagi. Iya sih. Karena dulu juga apa yang nggak tahu jadi tahu. Iya. Gampang bikinnya dulu mah. Sekarang mah udah susah banget. Karena udah gampang dilihat di mana aja. Ada X, ada Instagram, semuanya bisa dilihat. So what did you do? Yang bisa lakukan sekarang berarti lebih ke bukan nyari tren lagi berarti kan? Enggak. Kalau sekarang lebih ke bagaimana facilitate anak-anak supaya mereka jadi content creator yang lebih berkualitas, jadi influencer yang lebih berkualitas, jadi author yang lebih berkualitas. Apapun yang mau mereka kembangkan, they will always need first. So let us be the first. Itu. SMP itu adalah first-nya. di SD manapun di Indonesia jarang banget ada organisasi. Nah, baru biasanya SMP ada organisasi kan. Benar. Nah, pertama kali mereka belajar organisasi,
udah mah nggak ngerti apa itu ADART, bagaimana rule of the game-nya, Iya, iya, iya. apa job description yang harus saya lakukan. Hmm. Itu sampah-sampah itulah yang akhirnya kita harus kasih tahu bahwa oh nggak gini nih, gini gitu. Nggak apa-apa, let us be the first for them to experience. Karena kita yakin turnover-nya nggak ada di kita. So that's my job. And as long as we understand our job, kita nggak akan tuh yang namanya nagging sampai yang anak-anak kita kok gini banget ya, susah banget ya dibikinnya gitu. Karena memang kita tahu that's not the ending, that's not the final destination yang mereka memang lagi struggle on. Nanti turnover-nya ada ketika mereka SMA atau mungkin kuliah. Kamu nemuin turnover juga bukan pas SMP kan? Iya, benar. Iya. Iya, Kayak gitu. Jadi iya. as long as we are aware of it, semuanya bisa dijalani secara ikhlas. Gitu. Kayak gini juga sih soalnya kayak gimana ya? Jadi karena udah ada AI juga kali ya. Iya. Gampang banget sekarang. Gampang banget. Membangunnya juga gampang banget. Saya ingat dulu zamannya Brighton awal-awal tuh 2 minggu like intensif. Meeting after meeting itu kita bisa berantem. Saya berantem sama anak-anak gitu. Bener-bener berantem like literally. Nggak bisa besok nih hari deadline-nya kalau kalian nggak bisa lewatin kita nggak terbit. Dan saya nggak terbit gitu. I mean like I'm so straight with them, straightforward with them. Karena kalau memang itu dilanggar, mereka time managementnya kacau, lebih baik saya mengajarkan mereka juga untuk fail. Karena dengan fail itu mereka tahu oke, next time nggak ada gini. Mr. Egan nggak kasih toleration gitu. Nah itu saya ajarkan juga. Sekarang nggak butuh waktu 2 minggu Jo, 3 hari magazine itu bisa well publish. Pre-flight kita cuma 3 hari. Pre-flight itu adalah final Drafting. Final draft sebelum ke printing. Gitu. Itu 3 hari clear langsung. Jadi rapat-rapat kita tuh cuma 1 minggu, di awal minggu gitu, di akhir minggu tuh udah komplit anak-anak. Karena pakai Canva. Iya. Nah semuanya udah gampang banget. Terus akhirnya harus saya batasin, jangan kebablasan pakai AI. Gitu. Oh iya. Ya karena kalau semuanya isinya AI, nah guru yang pintar itu tahu mana yang tulisan AI, mana yang tulisan anaknya. Karena gayanya akan kelihatan. Nah, jadi ketika saya melihat ada banyak-banyak detection di AI, saya cuma bilang bahwa ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. As easy as copy paste to ChatGPT terus bilang, ini kamu yang bikin ya. ChatGPT akan bilang, iya itu saya yang bikin gitu. Tapi kayaknya bukan soal juga tentang copy paste teks yang misalnya review buku terus di review sama AI gitu kan. Tapi kayaknya juga idenya. Jadi ada originality level kita bilangnya, kalau saya bilangnya sama anak-anak ya. Originality levelnya anak-anak itu bisa kasih umpan ke AI-nya sejauh mana. Saya nggak melarang AI, saya malah suruh mereka pakai AI. Tapi jangan 100% pakai AI. Karena gini, yang saya ajarkan ke anak-anak itu, bahkan kita ada satu workshop sendiri di Brighton sekarang yang namanya AI prompting. Ya. Nah, memberi keterangan sejauh mana supaya AI ini bantu kamu. Karena AI inilah yang akan bantu kamu dalam hal merapikan tata bahasa. Ya. Banyak anak yang masih punya keterbatasan kayak itu. Benar. SMP harus bikin 1 minggu, nggak bisa kalau semuanya harus ngetik pure. Tapi promptingnya juga yang baik dong. Gitu. Jangan cuma yang hai AI bikinin report tentang event 17-an kemarin kayak gitu. Cuma gitu kan nanti kemana-mana. Nah, so I teach them how to use AI as well. Gitu. So we stay relevant with the with the development, tapi kita juga tetap harus hati-hati sama originality. The Brighton anyway, the AI. Kita balik lagi ke AI. Emang ya berarti karena AI udah meranah ke Brighton tuh berarti dulu waktu dulu banget itu referensinya kemana berarti dulu? Sebelum ada AI? Iya. Sebelum ada AI biasanya kita ngintip media lain atau mungkin kita coba cari sendiri bikin eventnya. Pernah beberapa, misalnya ada konser ya, kayak Taylor Swift dulu pernah konser di Indonesia. Iya. Nah itu anaknya konser, terus nanti saya minta report gitu, foto-fotonya dia, originalnya, terus kemudian dia bikin report. Itu sebelum ada AI. Sebentar. Ada anak SMP di Brighton nonton Taylor Swift konser. Iya.
Jadi mereka bikin report. Gitu. Wah. Ada juga yang mungkin mereka kemana holiday, pas kebetulan diajak orang tuanya ke Schengen, ke Swiss gitu ya. Oh wow. Terus kita juga minta dia untuk bikin report kayak gitu. Nah, sebenarnya just comes from as simple as whatever you experience yang bisa kamu tulis, yang bisa kamu kembangin gitu. So it's nothing specific yang harus perlu report atau harus perlu penugasan kemana untuk cari atau bikin report, enggak. Gitu. Apapun yang bisa, kalau nggak bisa, ya udah cari dari media. Contoh, resensi film biasanya kita buka-buka kayak IMDb atau Rotten Tomatoes kayak gitu-gitu. Nah, itu kan bekal saya dari zaman waktu di pers dulu ya. Nah, karena sudah tahu jadi saya spill ke anak-anak, gini caranya, gitu caranya, jadi mereka yang kemudian experience juga. Sekarang sudah ada AI bisa banget bantu, tapi kan tetap banyak hal yang harus disesuaikan. Terus sekarang saya sadar bahwa ternyata emang betul anak tuh bukan diajarin cara jawab sebenarnya sekarang zamannya, harus diajarin cara nanya. Karena when you use AI, you nggak jawab kan, you nanya ke AI. Jadi kalau pertanyaannya aja nggak bisa diformulate, maka jawaban yang keluar juga nggak relevan atau nggak bagus. Nah, kemampuan menanya sekarang jadi penting, which is kalau di journalism itu akan di-train banget, akan dilatih banget. Nah, jadi malah bukannya less favorite, malah jadi salah satu yang anak-anak pengen bisa belajar dari situ gitu. Iya sih. Pintar. Even podcast juga. Iya, betul. Iya sih. Ini aja bikinnya semalam. Terus apa yang sudah ditulis di sini kan harus belok kanan belok kiri ketika saya jawab ya. So the skill of asking and questioning. Iya sih emang harus critical thinking juga sih. Iya betul. Tapi next Brightin maksudnya mau bikin in media kan, bukan sebagai sekedar magazine doang. Kita sekarang sudah ada di media, magazinnya tapi tetap sustain. Kita agak ngembangin dikit ke sosial media. Pilihannya sih Instagram karena TikTok itu terlalu ekspansif ya untuk anak-anak SMP. Jadi ya kalem dulu lah gitu. Terus untuk hal lainnya kita ke podcast karena semangatnya adalah diferensiasi. Artinya anak-anak dipilihkan yang memang mereka sukai apa. Brightin itu nulis, baca, sama fotografi. Visualnya udah dapet, terus juga skill mereka dalam nulis udah dapet, tapi skill ngomong, skill dengernya masih kurang. Nah, kita cari apa yang bisa melengkapi anak-anak untuk belajar public speaking sama listening. So podcast it is. Nah, sekarang kita lagi ngembangin podcast. Baru episode 1 untuk sama anak Brightin. Nah, tapi saya yang nggak bisa podcast, jadi harus belajar podcast dulu untuk bisa ngajarin mereka. And I did 30 episodes in my podcast. Ngopi di kantin sekolah, dengerin ya. Sekali promosi. Bener. Nah, jadi sekarang waktunya ngajarin ke anak-anak bikin podcast untuk mereka. So, diferensiasi ke anak-anaknya dapat semua. Gitu. Ini bener juga nih, Mister kita ngomongin soal diferensiasi, asik. Bridgingnya dapat ya. Yes. Kemarin aku sempat lihat di website Aksi Pintar, bukan Aksi Pintar, beda. Karena singkatan itu. Iya benar. Mister itu menggarisbawahi kepemimpinan yang terdiferensiasi. Right. Nah, bagaimana Sir Igen sebagai fasilitator itu menemukan kesempatan bagi siswa untuk menjadi diri mereka yang yang mereka inginkan gitu, hingga mereka dapat menonjol gitu. Jadi ceritanya gini Jo. Apa? Saya itu belakangan ini 2 tahun belakangan ini terlibat aktif di programnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti langsung sebagai pengajar praktik. Pengajar praktik itu fasilitator langsung ke sekolah-sekolah. Jadi nggak cuma sekolah saya doang. Nah, dari program itu saya diminta untuk mencari cara untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekolah-sekolah tersebut dalam program yang namanya program guru penggerak. Nah, saya menjadi gurunya guru. Nah, ketika kita melakukan itu, satu yang kemudian terpanggil dari program ini untuk ditempa guru-gurunya adalah menyediakan fasilitasi untuk anak murid sesuai kodrat mereka, sesuai zaman mereka. Jadi guru
harus tahu dulu dong kodratnya anaknya apa. Oh. Karena kami terus di dalam program ini meyakini bahwa ternyata anak-anak itu bukan blank paper yang Ya. kemudian kita bisa splish splash dengan color yang kita mau, bukan. Mereka itu sudah punya blur frame yang kemudian kita harus tebelin. Guru harus menebalkan itu. Jadi bukan bikin semau-maunya guru, bukan. But we have to know apa yang sebenarnya mau ketulis di anak ini. Nah, kita bantu untuk itu benar-benar tertulis. Nah, that's one. The other thing adalah zamannya sekarang zaman apa? It's not relevant with our era, zaman-zamannya guru-guru. Ya. Jadi kita harus cari apa yang jadi tuntutan zaman ini yang anak-anak itu harus penuhi, yang anak-anak itu harus bisa. Nah, dari situ kan otomatis kita harus kembangkan diri dong. Ya, Guru harus benar. berkembang dong, Benar. supaya bisa memfasilitasi anak. Tujuannya adalah untuk memberikan anak kenyamanan dalam belajar sesuai minat bakatnya dia sama sesuai zamannya sekarang. Oh. Jadi kalau anak itu merasa bodoh, mungkin pendekatannya salah. Ya. Contoh, ada anak-anak yang dia suka banget pakai stabilo, menebalkan pesan-pesan yang ada di buku, membuat ilustrasi-ilustrasi kecil, doodle, dan dia menikmati itu dan membantunya untuk menghafal. Tapi ada beberapa guru yang bilang, jangan dicoret-coret bukunya. Ya. Buku itu sakral, kayak gitu-gitu ya. Nah, ternyata guru ini lebih mendukung anak-anak yang suka berbicara, mau mendengar, duduk rapi mendengar, tidak mencoret-coret. Akhirnya anak-anak dalam konteks ini visual, dia sukanya visual, akan tersiksa dan mati di mata pelajaran itu. Karena cara belajarnya dia nggak difasilitasi. So diferensiasi means mencoba mencari apapun. Ini bukan hanya gaya belajar ya, tapi juga kepribadian anak. Ada anak yang punya kepribadiannya introvert. Benar, ya. Terus dia disuruh maju, tiba-tiba suruh ngomong. Terus dia nggak bisa ngomong, dianggapnya bodoh. Oh iya, Gitu kan? Iya. Padahal ternyata dia illustrator. Dia bisa menggambar apapun yang mau dia presentasikan menjadi poster. Jebret. Let the poster speaks for her or for him. Nah, ini kan sebenarnya cara yang lain untuk mengemukakan pendapat. Gak apa-apa, itu caranya anak ini. So, right now, itulah diferensiasi. Jadi anak ini berkembang dengan gayanya dia, dengan kepribadiannya dia. Guru hanya butuh mencari itu, mengenali itu, memahami itu, terus jalanin yuk supaya anak ini bisa berkembang nyaman dalam pembelajaran apapun pembelajaranmu dengan caranya dia. So, guru diajak untuk mengerti caranya anak belajar macam-macam, fasilitasin dong. Jangan dipakai dengan caranya guru yang gurunya nyaman aja. Saya nyaman kalau saya ngomong, saya nggak nyaman kalau kalau anak-anak jalan keliling-keliling. Padahal ada anak yang jalan-jalan mulu di kelas kan. Dia nggak betah duduk tuh. Maunya berdiri terus gitu kan. Ada yang begitu. Nah, gimana caranya? Ada caranya. Nah, itu yang kita pelajari di program ini. Itu yang saya socialize ke teman-teman guru untuk let's facilitate the differentiation in the class. Karena calon-calon pemimpin masa depan kita ini butuh kenyamanan dalam belajar. Iya, kadang-kadang juga orang juga nggak nyaman kan belajar karena mungkin mereka pikir orang lain pikir dengan sistemnya sendiri gitu kan. Iya, betul. So, kalau kita sudah punya satu set sistem yang nggak mau ditawar terus kita laksanakan begitu aja. Sekarang udah bukan zaman itu lagi. Sekarang adalah melihat silakan cek di kelasmu ada siapa aja. Mereka mau apa aja, mereka bisa apa aja, nyaman apa aja. So, menu itulah yang harus tersedia di kelasmu. Gitu. Kalau untuk Mister bisa memfasilitasi mau kasih tahu ke guru-guru, Mister jadi kepala sekolah berarti ya. Kebetulan rezekinya begitu. Jadi terus saya harus relevan gitu kan. Terus katanya, kepala sekolah bisanya kan cuma duduk aja di mejanya, nggak pernah ngajar, jadi nggak relate. Enggak, saya masih ngajar juga kok. Jadi tetap relate kok gitu. Justru saya kadang-kadang suka bilang sama teman-teman, sisain deh ada 1 jam atau 2 jam buat saya ngajar kalau boleh. Soalnya saya tetap harus merasakan lapangan. Biar jangan kayak orang yang di belakang meja doang nyuruh-nyuruh teori-teori tapi nggak ada prakteknya. Enggak. Kalau kita tetap ada di lapangan kan tetap relevan. Sorry, emang satu sesi berapa, Sir? Sekarang di SMP itu 40 menit. Oh, masih 40 menit ya. 40 menit. SD 35 menit, SMA itu
sekolah 45 menit. Ya, SMA memang 45 menit. Ya. Itu masih satu period, bukan 2. Iya, Ya, betul. kalau misalnya Gitu. ditambahin lagi. Tapi ngomongin soal kepala sekolah yang Mister bilang ya tiba-tiba gitu dari kepala sekolah. Nah, gimana tuh? How you get yourself promoted anyway? Oke, itu kisah sedih sebenarnya ya. Karena saya menggantikan sahabat saya yang yang meninggal. Iya. Ya, Miss Ana, Iya, kepala Miss Ana. sekolah kita dulu. Dan kita belajar banyak dari beliau. Truthfully speaking, saya sebenarnya nggak ada persiapan. Karena saya berpikir it's very very comfortable to be number 2. Artinya ada orang yang bertanggung jawab di atas saya. Wah, lincah banget saya kalau jadi nomor 2. Begitu saya harus jadi nomor 1, everything must change, including my mindset, including my approach, dan juga bagaimana saya harus bekerja dengan tim, dengan guru, dengan anak-anak, dan dengan orang tua. Semuanya tiba-tiba berubah. So, adaptation must happen. And not to mention, gayanya dulu almarhumah Miss Ana dengan saya kan berbeda ya. Jadi saya harus melakukan banyak penyesuaian juga. Ada yang memang dulu mungkin tidak terpegang, sekarang harus saya pegang. Ada yang dulu terpegang, sekarang mungkin karena gaya saya berbeda dengan pendahulu saya, mungkin tidak terpegang. Nah, apapun, tetap saya belajar dari beliau, karena beliau adalah guru saya juga. Banyak yang saya ambil dari cara beliau leading, cara beliau juga mengembangkan teman-teman, mengembangkan sekolah. Tentu banyak hal positif yang bisa saya ambil, tapi saya belajar juga. Karena kan sempat jadi tandem sekitar 3 tahun saya sebagai wakil beliau, dan kita tahu banget drill-drill di sekolah itu seperti apa dan bagaimana menghadapinya. So basically saya meneruskan, tapi memang harus banyak penyesuaian dan melakukan pendekatan-pendekatan yang beda dengan gaya saya. Gitu. So I wasn't ready, to be honest ya. Bukannya kemudian saya disiapkan betul-betul, bukan. I wasn't ready, but I have to, gitu ya. But then I decide to, karena saya nggak mau mundur. Bukannya kemudian saya opportunis atau bagaimana, tapi challenge-nya membutuhkan saya di posisi yang demikian. Jadi oke. Nah kebetulan ternyata dilihat cukup bagus. Silakan lanjut, dipercaya tadi awalnya sebagai pelaksana tugas aja, terus akhirnya administratif dan structurally di-legitimate untuk jadi kepala sekolah yang definitif gitu. Itu hitungannya kepala sekolah yang dadakan kali. Iya, nggak betul-betul disiapin. Justru saya siapnya under license-nya aja itu baru 2020, 2 years after. Jadi saya baru dapat license dari kementerian itu baru di tahun 2020. Itu pas Covid banget gitu. Iya, pas Covid kan. Karena almarhumah meninggalnya kan 2018. Ya. Oh iya, itu sebelum Covid. Iya, jadi semuanya masih konvensional. Saya percaya Tuhan sangat baik lah. Ada waktu-waktu yang diberikan untuk saya menyesuaikan diri. Dihantam Covid itu di saat saya sudah lebih siap. Coba misalnya almarhumah meninggal 2020 gitu ya. Terus saya langsung naik, mungkin nggak kuat saya. Nggak tahu lah saya arahnya kayak gimana. Tapi whatever it is, Tuhan punya jalan yang baik, yang betul-betul mungkin kita nggak siap, tapi ternyata kita sudah diberikan sesuatu. Dan banyak-banyak hal yang sebelumnya tanpa kita sadari itu bekal. I mean, before getting deeper. I mean, before she passed away gitu. Kayak, is there anything she send it to you like, sir, if I pass away, gantiin saya ya. Ya, pernah ya? Itu cepat ya. Di sana tuh kan mulai dari sakit sampai akhirnya pass itu 3 bulan. Karena late detection, terus kemudian treatment langsung. Jadi dalam perawatan itu saya cuma datang mengunjungi beliau yang betul-betul bisa ngobrol itu 3 kali lah, 2-3 kali. Ketiganya sudah kritikal. Nah, nggak banyak yang diomongin dan sama sekali kami nggak mau bicara tentang kerjaan dong pastinya. Iya, karena takutnya stres. You are with your best friend gitu kan, walaupun di atasanmu, tapi kan after all dia best friend. Nggak mungkin dong ketika kita ngejenguk terus kita ngomong, kerjaannya susah ya, gini-gini, nggak mungkin dong. So, di tempat kita punya sistem yang cukup baik dalam hal patching the unavailability of the colleagues gitu ya. Jadi saya coba patch ketidaktersediaan beliau. Beliau sempat patch juga ketidaktersediaan saya pada tahun 2016 pada saat saya patah tulang. Saya sempat unavailable di zaman kamu ya, Tim? Iya. Itu 4 bulan loh saya gitu. Nah, jadi hal yang sama kemudian saya lakukan selama 3 bulan dalam pertarungan beliau.
Sampai akhirnya kemudian Tuhan panggil, Tuhan berkehendak lain, ya sudah. Kemudian praktis memang tidak ada diskusi yang seperti itu. So, dari beliau juga tidak terlalu menyiapkan, tapi saya percaya apa yang sudah beliau ajarkan selama 3 tahun belakangan sebagai partner, cukup nggak cukup harus cukup. Gitu. Karena beliau selalu bilang sama saya bahwa kita punya gaya yang beda. Makanya kenapa Tuhan kasih kita bareng. Karena kalau kita punya gaya yang sama, Tuhan nggak kasih kita bareng. Buat apa? Saya selalu percaya prinsip ini. Kalau kita punya strength, kita pasti punya weakness. Benar. Tapi you juga tahu, you punya teman punya strength, you punya teman punya weakness. Jadi bisa embrace. Kalau dua-duanya punya strength, dia nggak nyadar weakness, nggak akan bisa sampai kapanpun. So, kita sadari kekurangan kita sadari kekuatan kita bisa kerjasama. Nah, dari situlah kemudian, yaudah kita tektok solid gitu. Ada 5 tahun bersama tim yang sama. Sampai akhirnya kemudian ada ya pastilah ya up and down dalam masing-masing hidup di staff itu very very understandable. Jadi sudah perubahan-perubahan kemudian kita lakukan. I mean when you replacing Miss Ana, maksudnya kayak ada something yang bisa Mister pelajari gitu dari Miss Ana gitu. Banyak banget. Even when she become a principal, right? Yeah. What do you learn from? Salah satu saya belajar dari kesalahan beliau. Ya, kesalahan beliau adalah tidak seimbang. Gitu. Kita selalu diskusi tentang itu. It's almost every day kita diskusi tentang itu. Kenapa? Karena almost every day kita pulang jam 6 sore. Iya. Which is class dismiss itu terakhir tuh jam 2. Iya, emang juga kan. Iya kan? So 4 hours after students dismiss, kita masih ada di sekolah. Nah, life kita nggak balance dong. Gitu kan. Nah, itu yang kami dulu berkomitmen. Pada satu titik di mana semua kerjaan itu sudah ke-handle, yuk kita balance gitu. Tapi kenyataannya kan nggak mungkin kerjaan itu ke-handle. Karena satu baru lagi dikerjain, ada lagi yang lain, over and over again gitu kan. Overlapping, akhirnya nggak ke-handle. Mindsetnya harus diubah. Jadi jangan nunggu semuanya selesai. Tapi selesai nggak selesai, kumpulkan. Gitu. Selesai nggak selesai, tuntaskan. So, apapun yang memang selesai di jam 4, selesai. Walaupun nggak selesai, lanjutin besok pulang. Karena kita masih punya kehidupan, kita masih punya keluarga, kita masih punya community, kita masih punya service, kita masih punya spiritual activity juga yang harus kita lakukan. So, balance. Nah, itu PR dari zaman beliau. Mungkin implicitly ya, nggak explicitly, tapi implicitly beliau pesankan juga. Gitu. Keep the balance. So, agenda itu agenda besar. Yang kemudian dari tahun 2018 sampai detik ini, saya selalu gaungkan ke teman-teman, ke colleagues, di coworkers, di sekolah, untuk keep the balance. Harus level, harus punya porsi untuk macam-macam gitu. Yang akhirnya sekarang itu trennya berubah. Jadi kalau jam 3:30, jam 4 waktunya kita pulang, belum pada pulang, itu udah usir-usiran satu sama lain. Pulang gitu. Karena kita udah sama-sama tahu bahwa di rumah ada yang nunggu, atau ada anak les yang penghasilan tambahan, atau ada pengembangan lain yang harus dilakukan, and everything. Nah, kita sama-sama ngingetin. So, I'm proud of that, and I think I learned so much from her. Gitu. Mungkin tidak learn bagaimana dia yang ngajar ya, tapi dia memberikan satu tamparan keras yang kemudian ini hasilnya kalau hidup tidak balance. Akhirnya betul-betul kita inspired dari situ. Iya. Karena gimana ya? Soalnya mungkin kebanyakan orang yang biasanya lembur gitu ya hitungannya. Iya. Kalau lemburnya diladenin, lembur mulu tiap hari. Betul, itu yang kami hadapi dulu. Betul-betul kita jam 6 itu earliest pulang itu jam 6. Earliest. Itu pun pulang karena dipaksakan untuk karena pulang. Memang udah kelihatan lagi. Enggak, maksudnya udah jalanan udah nggak kelihatan lagi barangnya gitu ya. Justru kalau kita pulang jam 3, jam 4 dulu, ledekannya gini. Nggak malu lo sama pintu gitu. Pintu aja belum ditutup udah didatengin lagi kayak gitu dulu. Wah, mataharinya masih kelihatan, tenang aja kayak gitu. Dulu bercandaannya. Kalau sekarang nggak relevan itu, justru di luar punya kehidupan, ayo hidup gitu. So living our humanity and sanity itu sangat penting pada akhirnya kita menyadari.
sempat budaya itu ada di tahun 2018 waktu memang misalnya masih menjabat gitu. Tapi Iya. memang untuk consistently bertahan itu memang susah banget karena 2017 kami akreditasi, PR-nya menumpuk kemudian kan, evaluation after accreditation. Iya, That's always usual, always common thing in Iya. schools. Tiap tahun kan. Ya, bagaimana kemudian kita patching itu, kita harus innovate. Ternyata nggak selesai. Iya. Jadi ya udah, selesai nggak selesai kumpulkan sekarang gitu. Karena ya udah masih ada hari esok. Kita prior, kita manage, kita lakukan time management, kita evaluate after evaluate. Iya sih. Banyak soalnya yang maksudnya kayak dikerjakan nih misalnya nih 9 to 5 dikerjain. Udah stop. Tapi malam-malamnya tengah malam masih dikerjain. Buka lagi Iya. karena nggak tenang. Iya, betul. Padahal masih ada besok pagi. Iya sih ya. Kalau sekarang lebih ke begitu. Untungnya supported by technology sekarang. Iya. Jadi segala macam bisa lebih efisien. Iya sih. Itu udah berapa lama Andy kita rekamnya? 1,5 jam. Belum, something 35-40. Oh wow. Masa sih? Lebih lama. I feel like 1.5 hour. Kita udah jam berapa mulainya? Setengah 6 kan? Iya, ini udah jam 7. Mau jam 7. Iya maksudnya Iya. pintu belum ketutup nih. Malu sama pintu. Malu sama pintu. So, at the end of ya kita mau ini sebenarnya kita udah bahas sebenarnya sih tadi kan ngomongin soal pemimpin, ngomongin Mister dari kepala sekolah yang tadinya dari guru doang tiba-tiba sebelum dari guru aja jadi jurnalis. Terus tiba-tiba bikin Bright Team Magazine yang sekarang di media. What's your gimana ya? Apa sih yang terkonek yang terkonek dari antara yang itu adalah unik, misalnya tuh unik sebenarnya. Oh ya? Jadi orang yang unik. Ini udah di screen dulu aja. Ada di screen ini. Masa oh ya. Emang ada di screen ini. Oh harus ngikutin ya? Iya, Oh iya. I mean kalau aku nyadar kalau itu semua karena Mister tuh unik karena dari belum pernah kan tiba-tiba dari ilmu komunikasi jadi guru kan. Sejauh itu sih saya belum pernah ya, Iya. tapi saya pernah ketemu juga, tapi it's one of a kind, satu dari 1.000 yang pernah saya temui lah mungkin. Ada juga dulu teman saya yang hubungan internasional terus jadi guru fisika tuh ada juga. Tapi itu sangat jarang. Jadi iya, I take your predicate as a compliment lah. Unik ya. Iya unik. So, gimana? Apakah menurut Sir itu unik? Jadi Sir itu kasih inovasi terus dalam mengajar matematika gitu. Apa emang Mister tuh mau pengen something yang innovate gitu, nggak pernah bosan gitu? Ya, 2023 saya baru sadar bahwa inovasi itu hobi buat saya. Nggak tahu kenapa saya pecicilan banget, jadi selalu punya inovasi-inovasi. Bahkan di posisi manapun, di bidang apapun yang memang saya geluti, itu selalu ada inovasi. Prinsipnya inovasi itu kan gini, problem solving yang mungkin melibatkan satu hal yang baru, belum pernah dilakukan pada saat itu atau pada komunitas tersebut. Maka itu disebut inovasi. Nah, hal itu yang kemudian biasanya saya lakukan, dianggap berhasil atau dianggap agak lain. Iya. Agak lain dan berhasil gitu. Iya, Kalau iya. agak lainnya jelek ya mungkin bukan inovasi gitu Iya ya. benar. Tapi kalau agak lainnya berhasil kemudian diminta untuk dibagi. Nah, saya nggak bisa sendirian gitu. Makanya saya juga berterima kasih atas komunitas saya yang terus mau menanggapi kelincahan saya, keanehan saya. Karena orang berinovasi itu susah loh diimbanginya. Kadang-kadang untuk orang yang maaf ya, agak-agak malas, agak-agak tidak mau berkembang begitu terus, itu ngapain sih lu nyari apa sih kan gitu ya? Iya. Tapi saya selalu bilang bahwa manfaatnya nggak ada di saya, Oke. nggak ada di saya, manfaatnya ada di kalian. Saya cuma bantu arah kita punya ke sana, ayo kita drive sama-sama. Ada yang mungkin berat, kita tanya gimana, mau lanjut apa enggak? Kalau memang nggak mau lanjut, apa yang bisa kita fasilitasi? Kalau nggak bisa fasilitasi juga nggak cocok, oh ya sudah berarti mungkin kita tidak ditakdirkan bersama. Tapi kalau memang kita bisa lanjut, ayo kita lanjut. Caranya mengembangkannya begini.
So basically kolaborasi itu yang jadi kunci. Saya mencoba sebisa mungkin untuk memfasilitasi apapun minat, bakat, kompetensi, baik itu teman-teman, staff ataupun guru, dan juga anak-anak. Karena saya percaya masing-masing itu punya minat aneh-aneh lah, nggak sama semua, unik maksudnya, bukan aneh, unik-unik. Nah, tidak semua saya ngerti, tidak semua saya bisa fasilitasin. Tapi kan saya bisa research dikit dong, ngobrol dikit dong. Ini namanya coaching, satu ilmu yang sedang saya pelajari sekarang. Iya. Saya bisa coaching dia dong, yang kemudian saya bisa ekstrak. Ternyata solusinya bukan harus dari saya, solusinya dari kamu, tapi diekstraknya pada saat kita ngobrol. Gitu. Nah, ngobrol ini yang jadi challenge buat saya. So, communication is the key. Puji Tuhan, Tuhan kasih jalan. Iya. Setiap pengembangan saya dibekalin dulu di awalnya. Iya. Oke lah, you jadi guru matematika, tapi at one point you will be principal, kamu harus berkomunikasi dan berkolaborasi. Kamu udah punya tuh kalau komunikasi, kolaborasi. Nah, makanya sekarang saya bisa melakukan itu dengan cukup gesit, cukup mudah. Teman-teman juga merasa cukup terfasilitasi. Ya, haters gonna hate. Pasti ada yang nggak cocok gitu ya. Tapi itu saya jadikan evaluasi. Tentu ada yang tidak bisa saya puaskan, tapi tujuan saya bukan memuaskan orang-orang. Tujuan saya adalah kita berkembang bareng-bareng. Itu aja. Jadi selama kita masih punya jalan, dan jalan itu nggak harus semata-mata semuanya duit atau dari saya. There will be a way lah. Pasti selalu ada cara atau jalan-jalan yang kita nanti bisa temuin. Yang selalu saya percaya adalah kita invest aja. Invest, ngobrol sama orang, random aja juga. Nanti pasti ada satu titik temu yang kita bisa kerja bareng. Gitu. Itu yang selalu saya tekuni sampai sekarang. I think that's it, you know. Right. Kasihan nanti kelamaan nunggu. Justru saya kasihan, durasinya kayaknya paling panjang. Anyway, thank you guys for watching this Jokstapot episode. My name is Jonathan Brawijaya. And I'm Mr. Regan. And we will see you in the next episode. Thank you. Bye. Jokes Insights from aspiring people.